Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Antum Kaur Channel. Kali ini kembali membahas mengenai Mumble server atau Murmur ya, Murmur server. Pada kesempatan kali ini saya mempunyai sebuah aplikasi yang akan saya bahas, yaitu namanya Yulimur. Apa itu Yulimur? Jadi Yulimur ini adalah Murmur Admin Interface via ICE. Jadi kalau biasanya kita setting Murmur di Murmur, kalau di Windows itu murmur.ini ya, kalau di Linux mumble server.ini. Nah itu kita harus ke servernya, kemudian edit murmur.ini atau mumble server.ini. Kemudian kita bisa setting konfigurasi di murmurnya. Tapi dengan Yulimur ini kita bisa remote ya. Dengan aplikasi ini koneksinya via ICE. Seperti apa nanti koneksinya? Nah, nanti saya akan jelaskan. Jadi kita bisa meremote server tadi. Tentunya harus di setting ICE-nya, kemudian IP-nya juga seperti itu. Nah, kemudian nanti ada banyak konfigurasi yang bisa dilakukan oleh Yulimur. Baik. Nah, programnya sendiri bisa di-download di sini ya, di yulicleanvoice.ru. Ukurannya cukup kecil, 1 MB ya. Nah, di sini juga ada video tutorial beserta setup-nya. Nanti bisa dikunjungi yulicleanvoice.ru. Terima kasih kepada pengembangnya ya. Nah, dengan ini insya Allah cukup membantu kita bisa konfigurasi Murmur server kita. Baik, nah sudah saya ekstrak ini ya isinya. Ada Yuli.exe. Ini saya buat shortcut di desktop biar mudah, jadi tidak perlu diinstal. Baik, yang perlu dilakukan agar bisa terkoneksi tentunya langkah pertama di murmur.ini. Nah, kalau di Windows ya, kalau di Linux, saya akan menggunakan Linux saya yang saya remote ya, saya install Mumble server saya di Linux. Nah, akan saya remote dari sini. Baik, saya buka dulu putih. Oke. Nah, ini IP-nya ya. IP dari Mumble server di Linux saya. Coba saya koneksikan dulu. Baik, saya di PC saya terinstall Linux Pop OS, merupakan turunan dari Ubuntu 20.04 LTS. Baik, kalau di Linux kita setting namanya Mumble server.ini. Kalau di Windows Murmur ini isinya sama ya, isinya identik sama. Karena yang saya remote nanti untuk menjalankan Yulimurnya terkoneksi ke Linux saya, maka saya menggunakan tentunya menggunakan IP yang ada di server Linux saya. Saya ketikkan perintah sudo, kalau di Windows ya tinggal tadi murmur.ini di edit saja ya. Kalau di Linux itu sudo nano etc mumble server.ini. Oke, nah isinya ini sama, Murmur ini juga sama isinya ya. Nah, karena di Linux saya ya harus menggunakan karena saya remote, saya menggunakan Qt melalui jalur SS ya. Nah ini di bagian ICE ya, ini ya, ini kalau ada titik komanya ya dihilangkan, kalau nggak ada ya biarkan. Kemudian di sini biasanya defaultnya 127.0.0.1. Nah ini saya rubah ke
IP dari server Linux saya. Ini portnya juga saya biarkan default, cuma saya rubah IP-nya saja. Kemudian yang selanjutnya scroll ke bawah, di situ ada iSecret. Nah, ini kalau ada titik koma juga dihilangkan. iSecret read dan iSecret write sama ya, passwordnya disamakan. 1 2 3 4 5 6, ini biar mudah saja ya. Oke, setelah itu tinggal di Ctrl X ya untuk save-nya. Baik. Nah, biasanya kalau lagi pertama di setting harus di restart dulu ya murmur servernya. Kalau di Windows ya pojok kanan bawah, kemudian quit murmur, kemudian jalankan lagi. Kalau di Linux sudo etc init d kemudian mumble server restart. Oke, sudah restart. Nah, ini saya close saja karena sudah saya jalankan ICE-nya ya. Saya close saja. Kemudian saya coba jalankan. Oke. Saya koneksikan lewat Mumble Client. Apakah terkoneksi dulu ya? Nah, ini. Oke. Portnya masih default, ini IP-nya. Oke, saya koneksikan. Kita tunggu sebentar. Oke, masih default ya, masih root dan belum ya, saya buat channel yang lain. Baik, untuk koneksi Yulimurnya, kita klik di Murmur Server, New Connection. Ya, kita ini versinya 1.3.4, berarti kita pilih yang paling bawah ya, 1.3.0 plus. Contohnya ini my server, seperti itu. Ini contoh saja NIM-nya. Kemudian address-nya dari server kita tadi. Nah, ini 119 ya. Ini post iSport-nya default-nya ya. iSecret tadi 1234566 tadi. Oke, kemudian saya save. Nah, kemudian tinggal kita koneksikan. Ya, kalau lokal ya tidak perlu port forwarding. Kalau bisa diakses dari tempat lain dengan jalur internet ya tentunya harus di port forwarding, karena ini lokal ya, melalui jaringan WiFi ya, tidak perlu di port forwarding ya, tentunya seperti itu. Nah, ini sudah terkoneksi. Baik, apa saja yang bisa dilakukan oleh Yulimur? Yang pertama, di sini di sebelah kiri kolom ini ada virtual server. Jadi di sini Yulimur ini bisa membuat virtual server lebih dari satu ya. Jadi kita walaupun dari satu PC, kita bisa membuat banyak server dengan IP yang sama, tapi portnya nanti berbeda. Seperti itu. Kemudian tentunya kita juga bisa edit. Contohnya di sini saya edit. Nah, portnya bisa kita rubah. Slot usernya maksimal juga bisa kita rubah di sini. Nah, kemudian kita save, atau kita juga bisa meremove ya, servernya. Bisa kita remove seperti itu. Nah, saya akan coba membuat server virtual baru. Nah, portnya 64739 ya. Slotnya saya buat 100 saja. Create. Oke. Nah, ini server 2. Belum ada yang terkoneksi karena memang belum ada user yang terkoneksi. Ya, ini yang server 1 sudah kayak sini ya. Nah, ini portnya berbeda ya, tapi IP-nya sama. Satu lagi ya. Nah, untuk server yang ketiga 64740 saya create. Oke, sama. Belum ada terkoneksi, statusnya online. Baik, ada 3 yang sudah dibuat. Udah 3 aja cukup ya, nanti kebanyakan kelamaan.
Saya koneksikan coba yang server kedua. Saya koneksikan, saya buat baru portnya 64739. Address-nya sama. Kemudian labelnya saya buat server 2. Oke. Coba kita koneksikan. Namanya sama ya, nggak masalah ya. Nanti harusnya dibedakan. Sebentar, biar terkoneksi dulu. Jadi ini server 1 sudah terkoneksi dengan username Kayis. Oke, kita sekarang koneksi yang kedua. Nah, coba saya bedakan namanya biar kelihatannya enak seperti itu. Oke. Ini server 1 Kayis, server 2 Fakih. Nah, coba kita lihat 1 Kayis, nah, kemudian 2 Fakih. Tinggal satu lagi yang ketiga. Saya buat satu lagi. Connect, add new. Oke. Portnya 64740. Nah, ini saya kasih nama Andum. Oke. Ini belum diedit nama servernya. Ini server 3. Oke, coba kita koneksikan server ketiga. 1, 2, kemudian yang 3. Kita tunggu dulu. Jadi fungsi dari Yulimur ya tadi edit slot user, kemudian port, kemudian juga bisa membuat virtual server lebih dari satu ya, dengan IP yang sama, kemudian portnya yang berbeda. Baik, nah ini sudah server 3 Andum. Nah, oke. Nah, selanjutnya apa saja selain membuat virtual server tadi? Di status, ini di kolom yang sebelah kanan, nah ini statusnya server 1 online dengan 1 user, server 2 online dengan 1 user, server 3 demikian. Tentunya ada informasi port, kemudian slot. Nah, kemudian di sini stop. Nah, ini kalau kita stop ya otomatis servernya berhenti. Ini server 3 berhenti. Kemudian dapat kita jalan lagi dengan start. Nah, di sini kalau kita edit, nah untuk remove ya itu posisinya harus stop dulu ya. Nah, ini bisa kita remove, diedit. Kalau sudah stop ya, baru di remove, maka otomatis server 3 akan terhapus. Coba kita start dulu. Baik. Nah, jadi ini informasinya, statusnya ya. Kemudian di sini channel viewer yaitu user siapa saja yang terregister. Nah, di sini ada informasi Kayis unregistered ya, belum terregister memang. Kemudian versinya Mumble client-nya berapa, OS-nya berapa. Nah, seperti itu. Baik. Oke. Ini sudah terkoneksi ya. Nah, selanjutnya ada backup dan restore. Nah, ini backup ini untuk membackup settingan ya. Settingan sudah kita setting, kita backup. Suatu saat kok dirubah atau hilang settingannya, tinggal kita restore. Kita backup dulu. Ini berarti server 1 ya. Kita backup. Nah, kemudian suatu saat terjadi perubahan, kalau kita ingin mengembalikan ya tinggal dipilih file backupnya, kemudian tinggal di restore seperti itu. Nah, itu fungsi dari Yulimur selanjutnya setelah tadi membuat virtual server dan edit. Baik, selanjutnya di sini ada setting. Nah, ini yang setting general dulu. Ada server name. Nah, ini untuk merubah ini ya, nama root ini. Coba server 1 saya buat awalnya root, kita ubah server 1. Coba kita save. Nah, berubah server 1. Coba server 2, kita kasih nama server 2, otomatis berubah jadi server 2. Tanpa kita harus restart server ya, langsung berubah namanya.
Nah, baik, yang ketiga belum ya. Ketiga coba saya server 3 save, otomatis jadi server 3. Nah, server password ini untuk memberikan password dari server kita. Jadi ketika kita masuk harus menyertakan password untuk agar bisa terkoneksi. Yang kemudian super user password. Nah, di sini ya fungsi Yulimur. Kalau kita ingin membuat atau merubah atau kalau kita lupa super user password ya tinggal diedit di sini aja ya, tinggal kita rubah jadi apa passwordnya otomatis. Nah, nanti kita bisa gunakan yang password yang sudah kita buat di sini. Nah, default channel, nah ini namanya ada landing channel. Jadi ketika user masuk, nah nanti kalau sudah dibuat channelnya, ini ada pilihan nih, bisa channel apa yang ada, nanti ada pilihannya di sini. Nah, nanti kita tinggal pilih. Jadi ketika user masuk, dia akan defaultnya menuju channel yang mana. Kemudian welcome message, ya tinggal diedit di sini saja. Kemudian allow HTML, kemudian show advanced setting, user bandwidth limit, ya, default nih ya, user timeout, nah, user per channelnya berapa. Kalau 0 ini berarti tak terbatas ya, kalau kita tentukan 10 ya per channelnya hanya 10 user yang bisa masuk, dan lain-lain sebagainya. Kemudian di sini biasanya yang saya edit ini ya, username reject nih, agar bisa membuat spasi ya, ketika membuat username ya kita kasih spasi di sini, kemudian tinggal di save setting. Baik, itu tadi ya. Jadi fungsi dari Yulimur ya, lumayan banyak ya, bisa membuat virtual server, edit port dan slot ya kan, kemudian bisa melihat status, kemudian bisa stop server, backup settingan, kemudian setting ya, dari server name, server password, super user password, welcome message, dan lain-lain sebagainya. Oke, kemudian yang terakhir log. Oke, di sini aktivitas apa saja ya yang ada di server yang sudah terkoneksi ya, nanti akan muncul di sini seperti itu. Nah, ini contohnya ya kan. Oke, baik. Jadi itu ya, jadi fungsi dari Yulimur sebagai admin interface ya via ICE koneksinya. Jadi kita bisa setting konfigurasi Mumble server kita lewat ICE dengan tentunya jaringan lokal maupun internet ya. Kalau internet harus di forward tentunya seperti itu. Jadi memudahkan kita, jadi tidak perlu menuju ke server kita. Jadi bisa di remote. Tentunya harus menggunakan Windows ya, karena ini hanya berjalan di Windows. Baik, demikian semoga bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan nanti bisa dilayangkan di kolom komentar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.